Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah naskurullah alladzi bi ni'matihi nastati'u an nuwasila darsana fi hadzal yawm. Insyaallah sanata'allamu ilman nahwi musta'milan kitab ماذا؟ kitab Mukhtasar Al-Mufid. Nah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kalau hari ini kita akan masuk pelajaran nahwu ya. Nahwu dari kitab Mukhtasar Al-Mufid. Baik, Ana harapkan semua sudah sudah ada ya kitabnya ya, atau minimal untuk sekarang PDF-nya sudah ada. Dan untuk hari ini ya masih kita berbagi layar ya, berbagi layar. Nah, tapi mungkin untuk pekan depan ya langsung dilihat apalagi materinya langsung dilihat dari PDF-nya masing-masing. PDF-nya masing-masing. Sehingga nanti rekamannya berupa gambar ya. Kelihatan apalagi kitabnya, kitab yang kita pelajari. Nah, لكن قبل أن نواصل هل صوتي واضح يا إخوة؟ واضح يا أستاذ. نعم. Baik, ini ya. Jadi apa lagi? Kita masuk di sini penulis tidak mulai kitab beliau langsung ya, langsung. Nah, yakni babul kalam. Bab tentang kalam. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala al-kalamu istilahi an-nuhah, kalam menurut istilah ulama nahwu, dalam istilah ulama nahwu, wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'il arabi. Ini bagi orang yang sudah pernah belajar matan jurumiyah, maka kalimat ini sudah enggak asing lagi ya. Ya walaupun mungkin hanya ada penambahan-penambahan kalau di matan jurumiyah bil wad'i saja tanpa ada al-arabi.
Kalam kata beliau dalam istilah ulama nahwu adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan peletakan orang Arab, yakni bil lughatil arabiyah, itu dengan bahasa Arab. Inilah kalam. Ini kalam. Ini adalah kalam. Kalam apa makna kalam dalam bahasa kita? Yakni kalimat. Nah, kalimat ya. Kalam itu disebut dalam bahasa kita yaitu kalimat. Wa yusamma aidan hadal kalam al-jumlah. Nah, jumlah. Hanya saja untuk jumlah dia lebih umum dibandingkan kalam. Nah. Jadi kata beliau, lafaz yang kalam adalah secara istilah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan peletakan orang Arab. Berfaedah maksudnya terpahami. Dan kemudian di sini beliau menjelaskan ya makna dari al-lafaz, al-murakkab dan seterusnya. Kata beliau, al-lafzu huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Apa itu lafaz? Lafaz adalah yakni suara, ya suara yang mencakup atau terdiri atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu dia yang dimaksud dengan lafaz. Lafaz adalah suara yang mencakup atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Misalnya contoh Muhammadun. Ya, Muhammadun. Maka Muhammad ini adalah lafaz. Ya, karena terucapkan, dia tersusun apalagi dia terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Ada mim, ha, fa, dal. Kemudian Ahmadu, jaa. Kemudian yaqumu, an, fi. Nah. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulil ladzi ma laysa biqaul. Keluar dari batasan lafaz yaitu apa yang tidak diucapkan. Ya, tidak diucapkan. Nah, ini pengecualian dari lafaz. Seperti apa? Kal isyarah, seperti kata tunjuk. Nah, kata tunjuk. Wal kitabah, dan juga tulisan. Wal alamah, dan juga tanda. Ya, tanda. Nah, kemudian sebelum lanjut, mohon dibantu jika diberitahu jika ada yang ingin bergabung ya. Nah ini apa lagi? Lafaz. Dan keluar dari lafaz itu adalah isyarat, tulisan, alamah, tanda. Tapi yang kedua al-murakkab. Apa itu al-murakkab? Yakni tersusun. Kata beliau, huwa ma tarakkaba min kalimatain fa aksara. Itu apa yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, jadi syaratnya dia harus tersusun dari dua kata. Kalam itu harus tersusun setelah pertama terlapaskan, kemudian yang kedua harus tersusun dari dua kata. Nah, atau lebih, minimal dua kata. Wal kalimah,
Dan kata itu imma ismun au fi'lun au harfun. Ada kalanya isim, fi'il atau huruf. Nah, contohnya kata beliau yang murakkab al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi'. Ini tersusun dari dua kata. Ya, sama-sama isim. Kemudian ya balughul mujtahidu al-majdah. Nah, ini tersusun dari 3 kata, yakni dari fi'il dan isim. Muhammadun Rasulullah. Ini juga tersusun dari 3 kata. Ini tersusun dari 3 kata. Nah, pertama al-ilmu nafi'. Nah, ilmu itu bermanfaat. Jadi kita dalam apalagi pada setiap pembahasan fokus kita perhatikan pokok pembahasannya. Ya, perhatikan pokok pembahasannya. Di antara kesalahan dalam belajar, kita belajar biasa fokus utama kita itu kepada arti dari setiap kalimat yang dijadikan contoh. Artinya, fokus ke artinya. Nah, seperti misalnya di sini kita fokus ke pembahasan apalagi bahwasanya kalam itu tersusun dari 2. Nah, ini dia fokus utama kita. Nah, bukan artinya. Artinya menyusul ya, belakang. Kemudian kata beliau wa kharaja bi qaidil murakkab ma laysa murakkaban minal kalimat. Dan keluar dari batasan murakkab, yaitu apa yang tidak tersusun dari beberapa kata. Ya, dari kata-kata, dari beberapa kata. Nah, jadi dia jika tidak tersusun maka tidak disebut murakkab. Kemudian yang ketiga al-mufid. Ya, huwa ma afada faidatan tammah. Itu apa yang memberikan faedah sempurna, memberikan makna yang sempurna. Ya, contoh kata beliau contoh yang mufid, sa'a Zaidun. Ya, Zaid telah berusaha. Nah, zahaba Khalid. Ini sudah sempurna maknanya. Ya, dia telah berusaha. Zahaba Khalid. Khalid telah pergi. Qara'al muallimu ad-darsa. Guru telah membaca pelajaran. Naam. Waritha Sulaimanu Dawuda. Sulaiman mewarisi Daud. Baik, ini diantara contoh kalimat yang mufid. Maka ini dia kalam. Kenapa? Sudah terpenuhi 3 syarat pertama tadi. Yang pertama, 6. Filobi Ustaz juga. Oh, apaan? Filobi. Baik, syukron. Baik, kita lanjutkan. Bagi yang punya kitab fisik, bisa misalnya yang kita sebutkan, yang kita terjemahkan, bisa nanti misalnya ada di situ kata kalimat yang masih gharibah, asing, maka boleh dituliskan artinya. Nah, ya. Nah, tadi baik.
Kemudian kata beliau wa kharaja biqaudil mufid ma ma lam yufid syai'an. Nah, yaitu keluar dari batasan mufid adalah apa yang tidak memberikan faedah sedikit pun. Ya. Tidak memberikan faedah sesuatu pun. Contohnya, idza hadarul ustaz. Apabila ustaz hadir, datang. Nah, ini walaupun dia apalagi terlapaskan, tersusun, namun tidak mufid, ya, tidak berfaedah. Tidak berfaedah, ya. Sebab orang yang apalagi orang yang mendengarkan itu masih menunggu. Nah, masih menunggu kalimat setelahnya. Kenapa jika ustaz datang? In qama amrun, jika Amr berdiri. Jika Amr berdiri. Nah, jika Amr berdiri. Kemudian yang keempat, al-wad'u bil arabi. Ya, peletakan orang Arab. Huwa an takuna alfazu al-musta'malhu al-musta'malatu fil kalami min al-alfaz allati wada'atha al-arabu. Nah, wada'athu al-arabu. Dia harus dari lapas-lapas yang digunakan di dalam kalam, ya, di dalam kalam pembicaraan, dari lapas-lapas yang digunakan oleh orang Arab. Nah, digunakan oleh orang Arab. Ya, artinya harus dia dari bahasa Arab. Nah, harus dari bahasa Arab. Walaupun tersusun murakkab berfaedah, tapi dalam bahasa Indonesia maka bukan termasuk kalam. Kata beliau wa kharaja bi qaudil wad'il arabi al-kalam bi ghairil arabi ka kalamil a'jim kal furus wal faranji. Nah, jadi keluar dari batasan bahasa Arab itu adalah yang selain bahasa Arab. Nah, seperti orang Ajam. Nah, orang Ajam, Furus, Persia, ya. Nah, wal faranji. Afwan Ustaz, Silobi Ustaz. Oh, Afwan, masalah. Baik. Man yaktazir. Dipanggil Kak. Baik, hasil. Itu ya, jadi ini apalagi, dan ini merupakan syarat kalam. Jadi syarat kalam itu harus terpenuhi, disebut kalam jika terpenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, al-lafzu, lafaz, al-murakkab, yang ketiga al-mufid, yang keempat bil wad'i, ya, bil wad'i atau bil lughatil arabiyyah. Nah, contoh-contohnya, sebagaimana tadi yang disebutkan di contoh-contoh itu bentuk contoh-contoh kalam. Nah, qabla an wasil hal indakum su'al.
Jadi kalam itu adalah apalagi kalimat ya dalam bahasa kita. Kalam adalah kalimat dalam bahasa kita. Nah, minimalnya dia tersusun dari dua kata. Juga disebut juga dengan kalau sempurna yaitu al-jumlatul mufidah, yaitu kalimat sempurna. Jadi kalimat sempurna. Syarat kalimat sempurna itu tadi disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Pertama harus terlapaskan, yang kedua tersusun minimal dua kata, kemudian berfaedah, kemudian dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Misalnya kita mengatakan zahabtu ila suq, maka kalimat ini adalah kalam. Kenapa? Pertama terlapaskan, kedua tersusun, yang ketiga mufid, yang keempat berbahasa Arab. Nah, jika hilang dari salah satu dari 4 syarat ini, maka tidak disebutkan kalam. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kata beliau, aqsamul kalam salasah. Ya, pembagian atau bagian kalam itu ada 3. Ya, pembagian kalam itu 3. Jadi maksudnya bukan kalamnya yang terbagi ya, bukan kalimatnya yang terbagi. Maksudnya bagian yang membentuk kalam. Nah, disebut juga yakni al-kalamu ajza'ul kalam, yaitu bagian-bagian kalam. Ya, bagian-bagian yang membentuk kalam. Nah, dan ini dia ada 3. Al-awwal al-ismu, isim. Ya, ini isim. Nanti akan disebutkan makna isim ya secara istilah di sini. Kalau sebelumnya di pelajaran sharaf kita sebutkan, di pembelajaran dasar ya kita artikan isim ya ini kata benda. Kemudian asani al-fi'il. Yang kedua adalah kata kerja, fi'il. As-salis al-harful ladzi lahu makna, yaitu huruf yang memiliki arti, memiliki makna. Nah, sekarang beliau akan jelaskan secara terperinci dari 3 jenis kata ini. Nah, kata beliau, al-ismu lughah, isim secara bahasa adalah ma dalla ala musammah, yaitu apa yang menunjukkan terhadap yang dinamai. Jadi setiap yang dinamai, yang diberi nama itu adalah isim. Ya, setiap yang diberi nama, yang dinamai, yang dia dinamai dengannya, maka itu adalah isim. Baik itu orang, kata benda, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Maka itu adalah isim. Ini secara bahasa. Namun tentunya yang diharapkan di sini adalah secara istilah. Yang dimaksud dalam pembahasan nahwu itu secara istilah, yaitu wastilahan, kata beliau, secara istilah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman, yaitu kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Nah, tidak bergandengan dengan waktu atau tidak berkaitan dengan waktu. Nah, ini isim. Ya, contoh tadi kata apa? Kata Muhammadun. Ya, Muhammadun. Itu isim. Dia adalah isim. Dia adalah kata yang menunjukkan makna. Ya, dia memiliki makna pada dirinya sendiri. Ya, pada kata itu sendiri, yakni Muhammad. Maknanya adalah seorang yang bernama Muhammad. Walam taqtarin bi zaman, dan tidak berkaitan dengan waktu. Tidak bergandengkan, tidak dikaitkan dengan waktu. Tidak ada Muhammad lampau, Muhammad sekarang akan datang. Tidak.
Jadi makna itu terus melekat padanya. Baik. Kemudian alamatul ism, ciri-ciri isim, tanda-tanda isim. Ya, karena tadi ada 3 kata, maka tentu untuk membedakan antara satu kata dengan kata yang lainnya, maka kita harus mengenali tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Perhatikan, Anda ingatkan, fokus kepada pokok pembahasan. Yang pertama, lil ism alamatun, kata beliau, untuk isim dia memiliki tanda-tanda yatamayyazu an ahwaihi, yang membedakan dia dari kedua saudaranya. Jadi untuk isim itu ada tanda-tanda, ada banyak tanda, beberapa tanda yang membedakan dia dari kedua saudaranya. Al-fi'li wal harfi, yaitu fi'il dan huruf. Yaitu saudaranya isim yang dimaksud oleh penulis untuk membedakan dia dari kedua saudaranya, yaitu dari fi'il dan huruf. Wahia, yaitu tanda yang pertama al-khafdu. Khafat. Nah, khafat. Nah, biasa juga disebut dengan apa? Al-jar. Nah, al-jar. Nah, jar. Khafat ini dia ibarah dari ulama mana? Kufiyin. Nah, Kufah, ya. Kemudian adapun jar itu dari ulama Basriyin, Basrah. Namun keduanya sama, maknanya sama, ya. Tidak ada masalah dalam hal istilah. Yang pertama adalah khafat. Khafat itu jar, ya, kasrah. Ya, kasrah. Nah, maksudnya harokat akhirnya itu kasrah. Jadi sehingga jika ada kata berharokat kasrah akhirnya, huruf akhirnya, maka pastikanlah bahwasanya itu adalah annahu ismun, ya, bahwasanya dia adalah isim. Contohnya al-masajidi, at-tariqi, ya, at-tariqi, tariq, masjid, masajid, ini adalah isim. Kenapa? Karena khafat. At-tariq isim. Kenapa? Karena dia khafat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ismi isim, Allahi isim, Ar-Rahmani isim, Ar-Rahimi isim. Kenapa? Karena semuanya khafat atau jar. Ini ciri isim yang pertama. Ini harus kita ingat, ciri isim yang pertama adalah khafat. Yang kedua, at-tanwin. Ciri yang kedua adalah at-tanwin. Misal contohnya Khalidin, rajulin. Ya, baik tanwinnya itu kasrotain, dommatain, fathatain, ya, yang jelas tanwin. Nah, kitaban, muslimun, salamun, qaulan min rabbin rahimin. Nah, ini semua ada rajul, Khalid, rajul, Zaid, kitaban, muslimun, salamun, qaulan, rabbin, rahimin adalah isim. Kenapa? Karena tanwin, bertanwin. Nah, bertanwin. Yang ketiga, al-mu'arrafu bil al, dimakrifahkan dengan al. Ya, dia terdapat al di awalnya, di awal kata. Contoh alhamdu, al-islamu, al-imanu, al-khairu, al-insa, al-ihsanu, al-kitabu. Semuanya adalah isim. Kenapa? Karena dimasuki al atau terdapat al. Kemudian hurufun nida. Nah, hurufun nida, yakni didahului oleh huruf nida. Misalkan ya Allahu, ya Muhammadu, ya Khalidu.
ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Maka Allah di sini dan Muhammad, Khalid, Amirul Mukminin itu semuanya adalah isim. Kenapa? Karena kemasukan harfun nida, yaitu huruf nida, huruf panggilan. Huruf panggilan. Kemudian ciri yang kelima, huruful khafdi, yaitu kemasukan huruf-huruf khafat. Huruf-huruf khafat, huruf-huruf yang menjar. Huruf-huruf yang menjar. Nah, atau huruf-huruf yang menghafat, sebuah kata. Jika huruf khafat ini masuk kepada kata, maka kata tersebut menjadi khafat. Nah, menjadi khafat. Wahia, huruf khafat itu adalah pertama min. Pertama adalah min, dari, ila, an, ala, fi, alba. Alba maksudnya di sini bi. Itu dengan. Min dari, ila, ke, an dari, tentang, ala di atas, bisa juga diartikan kepada, fi di atau di dalam, alba yakni bi maksudnya dengan, al-kaf yaitu ka maksudnya ka, seperti bermakna seperti, alam maksudnya alam di sini maksudnya adalah li yaitu milik, untuk, apalagi hatta, ya, hatta yang bermakna apa? Hingga atau sampai. Nah, walaupun nanti dia hatta ini nanti berserikat ya, bisa 3 fungsinya, bisa dia sebagai huruf jar, bisa juga sebagai huruf nasab, harfun nasbin, bisa juga sebagai harfu atfin, huruf ataf. Nah, tergantung nanti konteks kalimatnya. Kemudian dan juga termasuk huruf yang menghafat adalah huruful qasam, yaitu huruf-huruf sumpah. Wahia yaitu al-waw wal ba wa ta. Yaitu waw, ba dan ta. Nah, yang bermakna semua waw, al-waw maksudnya di situ wa demi wa maksudnya ya. Wa. Ya, wa. Yang bermakna demi. Wal ba yaitu bi. Yang bermakna
Dipati lagi nih. Sang Kiai Capuli hingga 51. Woi. Gimana? Dipati. Dipati. Tuntangan desak proses hukum langsung. Alhamdulillah. Udah salah gak pernah ini. Gak pernah Ada ya, ada. udah salah. Pernah ada. Sampai itu orang tua tuh nggak terima begitu anaknya. Anaknya cuma saya ke pondok malam-malam. Makanya kayak ini. Tapi istri itu kayak nggak tahu apa? Ya istri kiai. Afwan ya, akhuna nah di mute dulu mikrofonnya. Tab yang kelima adalah huruful khafat. Tab. Kemudian kita masuk materi berikutnya. Aqsamul ism. Ya. Macam-macam isim. Nah, aqsamul ismi salasah. Ya. Bagian atau macam-macam isim ada 3. Ya, dia terbagi 3. Yang pertama al-ismu zahir, isim zahir. Isim yang nampak. Misal contoh isim zahir adalah Allahu. Ya, jelas ya, nampak. Muhammad, Musa, Zaidun, Hindun, Kitabun, Qalamun. Kemudian al-ismu al-mudmar. Isim domir. Isim domir. Yang qasimun domir ila munfasil an amilih wa muttasil an amilih. Yang kedua adalah isim domir, yakni domir terbagi kepada munfasil, ya, yang terpisah dari amilnya, wa muttasil an amil, dan yang bersambung dengan amilnya, Yang qasimul munfasil ila marfu'in wa mansub, dan yang munfasil itu terbagi kepada marfu' dan mansub, terbagi 2. Jadi ada dhamir munfasil marfu' dan mansub. Kemudian kata beliau dhamirul munfasil al marfu' wa huwa isnata asyrata kalimah. Dhamir munfasil marfu' itu ada 12. 12 kata. Yang pertama mutakallim, pembicara, ana nahnu. Kemudian yang kedua mukhatab, lawan bicara atau yang diajak bicara, anta, anti, antuma, antum, antunna. Kemudian ghaib, orang ketiga yang dibicarakan, yakni huwa, hiya, huma, hum, hunna. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Kalau di kitab-kitab orang Arab ya, orang Arab itu mereka memulai menyebutkan dhamir itu dari ana, nahnu, ya, dari orang pertama dulu, ya, karena memang harus didahulukan yang pertama. Beda kalau kita biasa di kitab-kitab karangan asatis kita yang dari Indonesia itu dari huwa ya, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, dan seterusnya. Dan jumlahnya 14. Sebenarnya di sini juga jumlahnya 14, hanya saja antuma dan huma itu dijadikan satu. Ya, karena kan antuma untuk muzakkar dan antuma untuk muannas sama. Demikian pula huma muzakkar dan huma muannas itu sama-sama, ya, sama-sama huma, sehingga jadi satu saja. Nah, Fakul wahidin min hadhihi ad-dhamair, kata beliau, idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Maka setiap salah satu dari dhamir-dhamir ini apabila terletak di permulaan kalam,
di permulaan kalimat, maka dia sebagai mubtada, maka dia adalah mubtada. Nah, itu tadi apa lagi? Huwa, hum. Ana, contohnya ana talibun. Nah, nahnu tullabun, dan seterusnya. Maka kata ana itu sebagai dia adalah dhamir dan sebagai mubtada. Nah, ini kondisi ketika dia marfu. Nah, ketika dia marfu. Amsilatun fil Quran, contoh-contoh di dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran di sini adalah yaitu dhamir munfasil marfu. Ana rabbukum. Ana rabbukum. Saya adalah Rabb kalian. Maka kata ana di sini sebagai mubtada. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Nah, ini perkataan sekali lagi. Perkataan iblis laknatullah alaih. Kemudian nahnu qaddarna bainakumul mauta. Nahnul warisun, ini dua ya, ini tidak dikasih koma. Nah, mana dia? Nahnu. Kami yang telah menetapkan di antara kalian kematian di antara kalian. Kemudian anta maulana. Anta yang sebagai mubtada. Engkau adalah pelindung kami. Antuma. Antuma wa mani betago. Apa lagi? Wa mani beta'akuma al-ghalibun. Yang mana dia? Antuma. Wa antum samidun wa huwa rabbuna wa hiya tafur. Dan humul ladina kunna ayatun. Nah, ini contoh-contoh apa lagi? Dhamir munfasil marfu. Dhamir munfasil marfu. Dan kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian kata beliau wal mansub isna asyrata kalimah, dan isim dhamir munfasil mansub itu juga ada 12. Ya, 12. Pertama mutakallim iyana. Kemudian iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Fa hadhihi dhamair la takunu illa maf'ulan bih. Maka semua dhamir ini, dia tidak terjadi kecuali sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Nah, selalu dia sebagai maf'ul bih. Yang diartikan nanti hanya misalnya kayak dalam Al-Quran, iyyaka na'budu. Hanya engkau yang kami sembah. Iyyaka na'budu. Nah, dia sebagai maf'ul bih di situ, sebagai maf'ul bih. Nah, disebutkan bahwasanya dhamir munfasilnya di sini, dhamir munfasil mansubnya hanya iyanya sebenarnya. Hanya iyanya. Nah, tapi untuk
kita sebagai pemula, kecuali nanti kalau disebutkan oleh penulis. Tidak apa-apa kita sebutkan iya ya seluruhnya. Iyana itu adalah dhamir munfasil mansubnya. Kemudian contoh dalam Al-Quran kata beliau, iya wa iya ya fattakun. Ya, hanya kepadaku kalian bertakwa. Iya kana budu wa iya kana stain. Nah, yarzuquha wa iyyakum. Yarzuquha wa iyyakum. Nah, dia yang memberikan rezeki dan kepada kalian. Ya, yakni Allah yang memberikan dia rezeki dan kepada kalian, maksudnya kepada anak-anaknya, anak-anak. Ini tentang ayat ketika seorang yang takut miskin ya, lalu membunuh anaknya. Maka Allah menegaskan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Taib. Amsidatu ad-dhamir al-muttasil. Ini contoh-contoh yang muttasil. Ya, darabtu. Ya, darabtu. Darabtu, darabna. Nah, darabtu, darabna, darabta, darabti. Ini dia marfu ya. Ya, darabtu. Maka tu di situ sebagai dia adalah dhamir dan sebagai fa'il. Darabna, kami telah memukul. Darabta, kamu telah memukul. Darabti, darabtuma. Darabtum, darabtunna, daraba, darabu. Ya. Dhamirnya di sini darabu adalah waw. Darabna dhamirnya adalah nun, yaitu kami untuk muannas. Mereka ya, mereka. Nah, darabaka. Ya, darabaka yaitu ka. Kalau darabaka isi dhamirnya adalah dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Nah, kalau ka-nya di situ dhamir muttasil tapi sebagai maf'ul bih. Darabaki, darabakuma, darabakum, darabakunna. Nah, darabahu dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri. Taib. Ini yang kedua. Jadi isim yang pertama tadi isim zahir, yang kedua isim dhamir. Dan isim dhamir terbagi menjadi dua, ada dhamir munfasil, rafa dan mansub. Yang kedua ada muttasil. Kemudian yang ketiga adalah al-ismul mubham. Ya, isim yang samar. Wa huwa al-ismul isyarah wal ismul mausul. Itu isim isyarah dan isim mausul. Ya, kata tunjuk. Kata tunjuk dan kata sambung. Ya, disebut mubham. Hadza ini, ya, ini. Taib. Ya dulu. Selesaikan sedikit. Contoh kata beliau, misalul ismi isyarah, hada, hadihi, hadani, hadaini, hatani, hataini, haula'i, dalika, tilka, dhanika, tanika, ulaika. Hada, hadihi sampai haula'i maknanya semua ini. Ya, hanya saja nanti hada dan hadihi itu mufrad. Hada dan hada ini hadhihi mufrad. Hadani hadaini, hatani hataini itu musanna untuk dua. Kemudian zalika haula'i itu untuk banyak, berlaku untuk baik muzakkar maupun muannas. Kemudian zalika tilka itu untuk kata tunjuk jauh lil ba'id. Nah, zalika tilka zanika tanika ulaika. Nah, ini untuk maknanya adalah itu. Kemudian ada huna. Ya, huna di sini, ha huna di sini, hunaka di sana, hunalika itu di sana, sama di sana. Nah, maknanya sama. Terakhir, misalul ismil mausul, contoh isim mausul, alladhi, allati, alladani. Ya, alladhi maknanya semua ini adalah yang.
yang. Hanya saja alladzi itu untuk muzakkar satu orang, allati untuk muannas perempuan satu orang, alladani untuk dua orang muzakkar, alladaini dua orang muzakkar, allatani allataini itu dua orang muannas. Nah, adapun penggunanya kapan digunakan alladani allazaini allatani allataini, karena di sini kan dua bentuk musannanya, ada dua bentuk, alladani dan allazaini, allatani dan allataini. Nah, kapan digunakan alladzani, kapan allazaini, nanti kita bahas pada tempatnya. Kemudian alladzina untuk banyak, ya, mereka yang. Allai untuk apa lagi? Muannas, untuk muannas. Man, ya, man, ya, di sini man di sini mana yang, siapa yang, apa yang, ma, za, ini semua bermakna yang, ya, yang, taib yang memiliki, ma apa yang, za yang memiliki, dan seterusnya. Taib, ini pembahasan kita untuk hari ini, yakni ciri-ciri isim. Jadi kita telah mengenal 3 kata dalam bahasa Arab. Pertama isim. Apa itu isim? Ya, kalau bisa dihafalkan tadi, apalagi definisi isim, yakni wa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taktarin bi zaman. Kemudian yang kedua fi'il, yang ketiga huruf, yang ketiga huruf. Yang ketiga adalah huruf. Dan ciri-ciri isim telah kita sebutkan, ada tadi di 5. Ada 5. Pertama khafat, kemudian tanwin, kemudian ketiga al, yang keempat didahului oleh hurufun nida, yang kelima apa lagi? Dimasuki oleh apa? Huruf khafat. Nah, dimasuki oleh huruf khafat. Kemudian isim dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Isim zahir. Nah, isim zahir. Kemudian yang kedua isim domir. Isim domir nanti terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Ya, ada munfasil, ada muttasil. Ya, munfasil nanti terbagi lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, isim yang ketiga isim mubham. Isim mubham. Nah, mubham ada berapa? Ada 2, yaitu al-isyarah, isim isyarah kata tunjuk, dan isim mausul kata sambung. Nah, hada huwa darsuna fi hadzal yaum. Baik, qabla an nahtima darsana, hal indakum su'al? Bukan ini apa lagi?